Selamat pagi semuanya. Nyanyi lagi? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Anda yang bertanya-tanya, ini gereja apaan sih, ini kenapa pakai begini ya? Ramai banget ya, riuh rendah gitu ya. Bapak Ibu, saya mau bacakan satu ayat, ini saya bukan khotbah ya, tapi saya menjelaskan kalau ada di antara Bapak Ibu yang bingung dengan suasana kebaktian di tempat ini. Sefanya 3 ayat 17 bunyinya begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ini dia bersorak-sorak karena siapa? Karena engkau. Jadi bayangin waktu kita ngumpul di tempat ini, di ruangan ini setiap hari Minggu atau pertemuan apapun, Tuhan itu sudah menunggu-nunggu di ruangan ini, dan waktu dia lihat wajahmu muncul dan kita mulai nyanyi bersama, dia bersorak-sorai karena engkau. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang yang deket banget sama kita gitu ya, lama gak berjumpa, terus kemudian muncul batang hidungnya gitu ya, baru batang hidungnya doang, yang lain belum gitu ya, muncul gitu ya, wah itu orangnya gitu ya. Kemudian dia muncul, saya masih ingat saya tuh LDR sama istri saya dulu 4 tahun saudara ya, Jakarta Surabaya ketemu cuma setahun 2 kali. Jadi waktu saya bisa ketemu sama, waktu itu belum istri, masih pacar gitu ya, saya bersukacita sekali gitu ya, dia bersukacita sekali, kami kayak drama Korea. Waktu itu belum ada drama Korea, jadi kita kayak wah gitu ya. Saya ngebayangin Tuhan waktu ketemu kita, lihat kita berkumpul di tempat ini dan mulai nyanyi, dia bersorak-sorai dan surga itu goncang gitu ya. Jadi gak mungkin kalau kita juga ngeliatin Tuhan bersorak-sorai, biasa aja. Kenapa lebay gitu Tuhan? Nggak mungkin. Nah itu adalah alasan kenapa gereja ini memilih jenis menyembah Tuhan yang live, yang hidup dengan segenap hati. Tentu kami tidak mau kita hanya sekedar emosional, tapi hati kita mesti ngerti kalimat yang diucapkan apa. Jadi waktu tadi kata bersyukurlah, rahmatnya setiap hari gitu ya, bukan Bambang Rahmadi yang setiap hari. Rahmat Tuhan setiap hari gitu ya. Saya langsung ingat anak saya gitu ya, karena saya punya anak baru dapat setelah 14 tahun saudara. Setelah 14 tahun saya akhirnya dapat anak ini. Jadi setiap kali bersyukurlah, saya lihat anak saya tidur di tengah present worship gitu. Bersyukur banget, jadi saya gitu loh saudara ya. Jadi ini penjelasan kalau ada di antara Anda yang bingung, baru pertama kali datang ke ruangan ini gereja atau bukan ya? Kenapa mereka kayak begini ya? Karena kami tahu Tuhan kami kayak gitu sama kami saudara ya. Oke, so are you excited untuk firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Siap semua ya. Saya hari ini cuma khotbah 4 ayat saja. Sedikit kan? Asik pulang cepat. Lukas 6 ayat 46, 47, 48, 49, cuman itu saja yang saya khotbahkan. Tapi saya akan khotbah terbalik. Khotbah terbalik gimana? Biasanya kalau orang khotbah dari 46 dulu, 47 dulu, 48 dulu, 49 dulu. Hari ini saya akan khotbah dari 49 dulu, lalu 48, lalu 47, lalu 46. Oke? Wih, ini gereja beneran aneh ya? Enggak aneh, kami kreatif. Oke, slide saya boleh dimuncul ya, Solid Ground. Hari ini judul oh iya, saya sangat semangat mau memberitakan firman sampai saya lupa kenalannya. Pantesan wajahnya mereka pada gini, ini orang siapa sih naik-naik nyerocos saja ya, kurus nggak jelas gitu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu Saudara ya. Ini istri saya ya, dengan anak saya, Foni dan Revel. Saya berasal dari Abalov Barat gitu ya, mungkin bukan lahir berasal gitu ya. Maksudnya saya berjemaat di Abalov Barat, jadi kita masih sangat saudara dekat sekali gitu ya. Nah, kalau Anda bingung panggil saya siapa, panggil saya Iwan saja ya. Iwan itu artinya inilah pria menawan gitu. Oke, saya nggak usah kenalan panjang-panjang ya, saya langsung aja ya, karena firman Tuhan lebih penting dari saya siapa ya. Oke, Lukas 6 ayat 46 sampai 49, boleh slide saya dimunculkan. Nah, mari kita mulai dengan ayat 49 dulu. Akan tetapi, sorry ya, saya bikin warnanya biru jadi nggak kelihatan, jadi saya juga sambil baca di sini. Nah, alangkah baiknya kalau Anda juga sambil buka Alkitab. Bapak Ibu ya, kita baca bersama-sama supaya sama-sama melihat tulisannya, karena ini bagian-bagian ini penting sekali ya. Kebetulan saya salah pilih warna ini ya, harusnya jangan biru itu ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, kunya huruf besar yaitu perkataan Tuhan,
Bapak Ibu, barang siapa mendengar firman Tuhan, barang siapa mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen tiap minggu datang ke gereja, dengerin firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ini saudara, saya beritahu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman hidup karena melakukan firman Tuhan. Percuma imanmu cuma timbul, tapi imanmu nggak hidup. Percuma. Imanmu jangan cuma timbul, karena kalau cuma timbul nggak diapa-apain, dia akan tenggelam. Ya, kita nggak hanya sekedar menimbulkan iman, tapi iman itu harus hidup dalam diri kita. Makanya mendengar saja tidak cukup. Banyak orang datang ke gereja waktu dengerin firman, wah imannya bangkit, imannya muncul karena pendengaran akan firman kan. Tapi setelah pulang dia nggak lakukan, akhirnya yang sudah muncul tadi tenggelam kembali. Makanya banyak orang Kristen kapal selam, ya, naik, katakan, dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau kita cuma dengerin firman terus, makanya banyak orang Kristen udah berapa tahun gitu ya, 10 tahun, 5 tahun dengerin khotbah, terus apalagi zaman sekarang YouTube kan semua orang khotbah di YouTube ya. Dari yang kita tahu sampai kita nggak tahu ini siapa, khotbah di YouTube semua ya, bawa Alkitab semua, firman Tuhan semua. Wah, saya punya teman kerjaannya setiap hari itu dengerin khotbah di YouTube setiap hari. Dia bukai semua gereja, semua hamba Tuhan, dia dengerin. Tapi hidupnya kok ya nggak berubah, begitu terus aja. Nah saudara, Tuhan Yesus menyamakan orang ini dengan apa? Dia mau bangun rumah, tapi di atas dasar yang tidak solid. Dasarnya itu nggak kuat. Makanya di situ baca ayat berikutnya ya, baca di Alkitab masing-masing karena di depan jelas tidak kelihatan apa itu tulisannya ya. Maaf ya, saya salah pilih warna ya. Ketika banjir melandanya, sudah kata banjir di sini dalam bahasa aslinya itu bukan genangan air, tapi seperti banjir bandang. Sungai meluap, ada arus yang deras sekali menyapu, gitu ya. Ketika banjir melanda, rumah itu segera, dikatakan segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Kenapa ya orang Kristen itu dia kebaktian terus loh, tapi kok pernikahannya berantakan? Kenapa ya itu orang Kristen dia itu datang kebaktian terus setiap hari Minggu, tapi kenapa ya kok kehidupannya berantakan? Kok ada masalah dikit langsung hancur? Segera rubuh dan hebat kerusakannya. Dikatakan di sini karena mereka cuma dengar tapi nggak lakukan. Nah, ada 3 jenis banjir, saudaraku ya. Di sini yang saya mau jelaskan ada beberapa jenis banjir yang mungkin kita tidak menyangka bahwa itu jenis yang bisa disebut sebagai banjir. Yang pertama adalah masalah atau kesulitan, itu udah jelas ya. Jadi ketika ada masalah dalam hidup kita, itu seperti ada sebuah banjir yang sedang menyapu hidup kita. Makanya kemarin waktu COVID-19, 2020 sampai 2022 akhir ya, sampai sekarang tinggal sisa-sisa saja. Itu bagaikan banjir yang menyapu kehidupan setiap kita semua. Betul Bapak Ibu ya? Ada loh, banyak loh orang-orang Kristen yang berantakan loh. Setelah pandeminya selesai, kita udah mulai normal kembali. Mereka nggak balik ke gereja lagi. Bersyukurlah Anda di gereja ini, wajahnya kelihatannya, ya ini udah datang lagi. Coba dilihat kiri kanannya, 1, 2, 3. Ya. Bilang begini, aku seneng kamu masih di sini. 1, 2, 3, bilang gitu ya. Aku seneng kamu masih di sini ya. Saya pikir kamu udah kesapu banjir kemana gitu ya, hilang. Loh kalau di Jakarta loh saudara ya, yang nggak balik datang gereja lagi itu banyak. Banyak. Waktu ditanya gini, loh kamu kok nggak ke gereja lagi? Aku sekarang gereja online. Wah, ya. Oh gereja online apa? Iya aku nonton YouTube. Ya. Kita nggak tahu dia nonton beneran apa enggak. Atau yang ditonton di YouTube apa kita juga nggak tahu. Atau dia mungkin nonton baru 5 menit pertama, khotbahnya nggak seru. Udah ganti yang lain, ganti yang lain. Ketemu yang lucu-lucu, udah dia nonton itu. Ya, saudara, banyak sekali yang berantakan hidupnya, gitu kan? Gak balik lagi ke gereja.
Kadang-kadang waktu hidup kita baik-baik saja, ke gereja itu gampang, ya kan? Wih, duit lagi banyak, ya kan? Rumah tangga lagi harmonis. Ayo kita ke gereja. Ayo sayangku. Wah, berangkat enak gitu ya. Coba, pernah nggak ngalamin? Nih kami pernah nih. Pernah nggak ngalamin? Udah mau berangkat, udah pakai baju keren, masuk mobil, berantem. Abis itu, udah nggak usah kebaktian. Wah, ya. Saya juga pernah ya satu kali. Tapi istri saya ini hebat ya. Kami pernah mau pertemuan pemimpin. Bayangin pertemuan pemimpin gitu ya. Mulai ngorbanin pelayanan. Dalam keadaan berantem, dalam hati bener juga ya. Ya udah kita tetap berangkat. Saudara, itu banjir bisa datang kapan aja. Kalau keadaan kita lagi baik-baik aja, pergi ke gereja, melayani, ketemu Tuhan, enak, gampang. Tapi tantangannya waktu banjir datang, apakah kita masih ingat Tuhan? Apakah kita masih melayani Tuhan? Apakah kita masih mencari Tuhan pada kondisi seperti itu? Masalah, kesulitan, itu adalah banjir. Tapi ada yang berikutnya. Godaan dosa. Wah, ya ini juga bahaya. Ketika kita kerja, ada godaan dosa, udah kamu lakuin gini aja, nanti dapat duitnya lebih banyak. Itu juga banjir. Kalau cuman dengerin firman tapi nggak pernah lakuin, kamu nggak akan tahan dengan godaan-godaan seperti ini. Kenapa banyak orang Kristen sudah pelayanan, tapi begitu ada dosa mengintip, baru mengintip loh, dosanya belum muncul, gitu belum, baru ngintip aja. Dia udah masuk ke dalam jebakan dosa itu. Kenapa? Karena nggak kuat. Dia cuma sering dengar firman, tapi ya berubah tapi sedikit. Tapi waktu kita lakukan, wah itu langsung kelek gitu di otak kita. Makanya yang sering lakuin firman, otak kita lama-lama akan jadi teman kita. Dia akan bilang gini, hei jangan lakukan itu. Kita biasanya nggak gitu yang dilakukan. Otak kita akan kuat sekali menolong kita. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan firman, otak kita akan ya terserah lu lah. Ya lu pilih aja lah maunya gimana yang menurut lu bagus lah. Nah itu bahaya saudara. Makanya jangan cuma denger tapi juga apa? Lakukan. Lakukan tuh nggak usah yang heboh-heboh. Cari ayat yang heboh gitu. 1/10, oh enggak saya 1/90. Loh saya pernah ada loh orang datang ke saya gitu ya. Pak, saya itu ingin extra mile. Kalau perpuluhan itu 10%, saya mau 90%. Menurut Bapak bagaimana? Saya susah jawabnya. Kenapa? Karena itu di gereja orang. Saya ngomong nggak apa-apa, nanti kalau dia jatuh miskin gara-gara itu, saya diomelin. Tapi kalau nanti saya bilang jangan, nanti gembalanya bilang, kok dilarang kan 90%. Lumayan, wah itu kalau gereja saya sendiri, saya bilang nggak usah Pak. Nggak usah 90%. Ini karena ada yang lagi heboh ya di TikTok ya tentang perpuluhannya. Saya mau kasih tahu sedikit. Perpuluhan itu bukan untuk gini loh. Memberi kepada Tuhan itu cuma 2. 1, karena kita sayang. Saudara, saya tuh sayang sama mama saya. Karena dia berkorban banyak buat hidup saya. Saudara lihat saya kurus begini kan? Masa lalu saya cukup mengenaskan saudara ya. Mama saya berkorban luar biasa supaya saya tetap bisa hidup, saya tetap bisa proper hidup saya gitu ya. Saya sayang sekali sama mama saya. Walaupun dia sudah berkecukupan, pada titik ini dia nggak butuh duit saya saudara. Tapi kalau lagi sinsia, kalau lagi ada acara apa, saya transfer angpau. Padahal buat mama saya angpau yang saya transfer itu, ini apa ya? Dia sebagai orang tua. Saya sayang sama dia dengan semua pengorbanan yang dia sudah lakukan. Saya bisanya cuma segini. Saya pengen mengekspresikan kalau saya tuh sayang sama Tuhan. Itu saudara. Jadi nggak usah pusing. Di Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Udah nggak usah pusing sama yang kayak ngomongan kayak gitu-gitu. Intinya gini loh, kamu sayang sama Tuhan seberapa? Kamu tergerak hatimu seberapa? Lakukan. Kedua, kenapa perpuluhan penting saudara? Melatih hatimu supaya kamu tuh nggak serakah. Logikanya gini, kalau 10% dari hartamu saja sangat sulit untuk diberikan kepada hal di luar dirimu, apalagi kalau nanti sudah dapat lebih banyak lagi. Jadi itu latihan buat kita, untuk kita itu enggak melihat bahwa ini tuh punya saya.
Saya kuasai semuanya. Oh enggak, ada sebagian ini untuk pelayanan, ini untuk ditolong orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk ini, itu. Jadi kenapa saya perlu bahas ini? Karena sekarang ramai sekali di TikTok. Di Lombok ada TikTok nggak? Kurang ajar pembicaranya, kita rajam dia. Enggak ya. Loh ini akibat apa? Akibat YouTube, TikTok, Instagram. Semua orang khotbah loh saudara. Semua orang khotbah pakai Alkitab. Jadi kalau Anda nggak dasarnya kuat, nanti ada yang kayak gini-gini, wah saudara akan berantakan. Nah ya saya sedikit belok sedikit ya. Nah sekarang balik lagi ya, boleh ya saudara ya. Anda nggak tersinggung dengan saya kan? Wajah saya baik ini kok tersinggung. Nah banjir ketiga itu apa saudara? Rezeki dan kenikmatan hidup. Saudara hati-hati loh. Kadang-kadang kami gitu ya, waktu kami pertama menikah, kami itu susah hidupnya, duitnya itu sedikit sekali. Tapi waktu itu kami tiap malam bergandeng tangan berdoa. Kami berserah pada Tuhan, kami kerjain bareng-bareng usahanya. Setelah 5 tahun, kami mendapat berkat. Nah ini hati-hati kata berkat nih ya. Kami mendapat berkat, keuangan kami menjadi tiba-tiba melimpah. Nah pada saat itulah suami saya sudah mulai aneh-aneh. Dia mulai punya wanita lain, dia mulai coba ini, itu. Ya, anak saya memang mau jadi pengkhotbah kayaknya ya. Jadi kalau saya khotbah dia ikutan ya. Suami saya udah mulai begini, begitu, begini. Dan sejak itu dia pergi dengan wanita lain, dia gak tanggung jawab dengan hidup kami. Dia udah gak jelas sekarang di mana. Lalu kalimat yang dia ucapkan yang saya tidak pernah lupa, sudah dia bilang begini. Kalau tahu begini, lebih baik kami masih sama kayak dulu aja. Enggak terlalu lebih, cukup pas-pasan, bahkan kadang-kadang kami harus struggle, tapi kami bergandeng tangan berdua. Daripada sekarang kami kelimpahan, tapi keluarga kami berantakan. Sudah hati-hati loh. Kadang-kadang berkat tanda kutip, datang kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita bisa runtuh oleh karena itu. Jangan selalu berpikir dapat uang banyak, pekerjaan meningkat, ya apa segala macam. Itu pasti selalu baik, tergantung kamu dasarmu kuat enggak. Loh, saudara, harta dan kekayaan itu adalah tanggung jawab loh. Itu beban, itu sebuah tanggung jawab. Kalau sampai kita dipercayakan harta yang besar, kita bertanggung jawab pada sesuatu yang besar. Nah kalau kita nggak punya kekuatan untuk memikul itu, kita akan hancur hidup kita. Jadi jangan berdoa untuk minta berkat banyak. Berdoalah untuk engkau punya kapasitas yang ditambahkan. Berdoalah untuk engkau makin kuat karaktermu, kekuatanmu, kemampuanmu. Nanti gilirannya Tuhan akan berikan kalau memang kamu udah sanggup. Tuhan itu baik. Dikatakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Arti dari ayat itu, sayang terjemahan bahasa Indonesia ini salah. Jadi yang benar maksud dari ayat itu begini. Tuhan dengan berkatnya yang akan menjadikan seseorang kaya. Dan kalau berkat itu datang dari Tuhan, Tuhan tidak menambahkan susah payah di dalam berkat itu. Jadi kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, dia nggak plus-plus. Tapi kalau berkat itu datangnya bukan dari Tuhan, ada buntutnya, yaitu apa? Susah payah menyertainya. Artinya apa? Kamu pikir dapat banyak duit ini dari Tuhan. Hei, saudara, dikatakan waktu iblis mencoba Yesus, iblis bilang begini kepada Yesus, seluruh dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Saudara harus tahu dunia ini di bawah kekuasaan dosa dan iblis loh. Makanya dia menawarkan Yesus apa? Aku bisa memberikan semua yang ada di dunia ini. Jadi kalau cuma ngasih duit, kekayaan, popularitas, iblis juga bisa kasih. Sudah nangkep gak maksud saya? Kalau berkat itu tidak datang dari Tuhan, yang ngasih iblis, susah payah menyertainya. Makanya sudah lihat ada banyak orang bertambah kualitas hidupnya secara keuangan, secara kemakmuran. Tapi kok dia malah stres? Ya, dia makin stres. Nanti kalau ada yang nipu aku gimana? Nanti kalau ada yang pinjem duit nggak balikin gimana? Loh kamu makin banyak duit kok rambutmu makin habis?
Tenang bro, saya juga menuju ke sana. Saya sedang on the way ke sana juga ini. Sebentar lagi saya akan menemanimu. Tenang. Lu sudah pernah lihat gak sih? Ada orang bertambah-tambah, tapi dia makin stres hidupnya. Dia makin bingung gimana cara jaga mengamankan hartanya. Ya, dia sewa bodyguard lah, dia pusing, dia stres. Loh, harusnya kan makin diberkati, tanda kutip hati makin sukacita ya. Tapi kok ini susah payah menambahi. Saudara, kalau Tuhan yang memberikan, dia nggak tambahin susah payah di dalamnya. Nah makanya hati-hati loh saudara, rezeki dan kenikmatan udah bagus, duit udah banyak ya. Udah mulai, Kak maaf ya, aku udah mulai nggak punya waktu nih untuk pelayanan. Pret. Kami lihat hidupnya bukan dia nggak punya waktu. Dia masih punya waktu sebenarnya. Ya mungkin waktunya agak berbeda dengan dulu lah. Oke lah. Sekarang waktunya lebih banyak untuk pekerjaan dan lain-lain, kami masih paham, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kami lihat dia mulai kalau weekend keliling-keliling, hangout, hedonisme, dan sebagainya. Tapi dibilangnya aku nggak punya waktu. Saudara, tidak ada orang yang tidak punya waktu untuk sesuatu yang dianggap penting, nggak ada. Nggak ada. Saudara, kok nggak olahraga? Aku nggak punya waktu nih buat olahraga. Begitu stroke dreng, jangan stroke lah ya, nggak enak banget. Begitu cek darah rutin, kolesterol 437, gula 300, triglisid 477 gitu ya. Tiba-tiba punya waktu buat olahraga. Lu tadinya nggak punya waktu kan? Makanya lah, jangan sampai menunggu triglisid 300, baru akhirnya punya waktu. Kita tuh selalu punya waktu untuk sesuatu yang menurut kita penting. Jadi waktu kita bilang aku gak punya waktu untuk Tuhan lagi, itu terjemahannya sama dengan buat saya Tuhan gak terlalu penting lagi. Ngumpul sama teman-teman saya networking, makanya tidak ada orang yang tidak punya waktu untuk sesuatu yang penting. Saya tahun 2020 tuh memutuskan gini, saya mau memberi waktu lebih banyak untuk istri saya. Loh, padahal saya udah bersama-sama dengan dia terus. Bukan masalah bersama-samanya. Saya terlalu banyak mikirin kerjaan, sampai kadang-kadang di tengah saya lagi nonton drakor sama dia, saya bisa otaknya tuh isinya pekerjaan. Tapi matanya nonton. Terus istri saya komen, jahat ya itu ya. Karena saya otaknya isinya pekerjaan. Wah, saya sadar bahwa saya terlalu banyak memberi porsi buat pekerjaan. Lalu saya memutuskan untuk memberi waktu untuk istri saya lebih banyak. Karena menurut saya, istri saya lebih penting dari pekerjaan saya. Sudah nangkep nggak analogi ini? Ini penting sekali loh saudara. Makanya hati-hati. Nah saya cepet aja ya, saya lihat wajah Anda kayak udah ngerti Pak, udah ngerti. Udah, jangan diterusin ya, udah ngerti. Oke. Pertanyaan. Kenapa sih kekristenan banyak orang tuh lemah banget? Sorry loh, saya tuh kesel dengan kekristenan yang menje-menje. Ya datang ke gereja tuh, tiap minggu gitu terus ya. Nyanyinya tuh, Tuhan tolong aku, hidupku terjepit. Iya, Tuhan tahu hidupmu terjepit. Tapi kalau tiap minggu datang ke komsel, isinya terjepit terus. Aku terjepit. Makanya sudah, kenapa sih kekristenan kita lemah sekali ya? Dikatakan gini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang mendirikan rumah di atas dasar tanah tanpa dasar. Nah, makanya saudara, pondasi atau dasar itu adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Saudara, kalau bangun rumah, yang pertama kali dibikin itu apa? Bukan atapnya. Sudah bangun rumah terus, gimana kalau kita bikin atapnya dulu? Gimana caranya bikin atapnya dulu? Enggak, yang pertama kali kalau bangun rumah yang dibikin itu apa? Pondasi. Karena itu yang menopang segala sesuatu. Tapi sayangnya, pondasi juga bagian paling tidak menarik dari sebuah bangunan. Kalau saudara punya teman baru bangun rumah, rumahnya keren, saudara berkunjung ke rumah teman itu, saudara nggak mungkin bilang gini, gila bro rumah lu keren, mana pondasinya? Gua pengen lihat pondasinya mana? Nggak ada, nggak bisa dilihat di dalam tanah udah. Dan kalau saudara bongkar, saudara lihat pondasinya, bentuknya ya gitu aja, nggak menarik sama sekali, saudara.
Kalau kita ke rumah teman, apa yang kita lihat? Wih, interiornya mewah. Wih, lantainya marmer ya. Wih, ada hiasan-hiasan, kepala kuda, kepala harimau, semua kepala ada di situ ya. Yang kita lihat kan itunya ya saudara ya. Gak ada orang tanya, ini bro jelaskan padaku pondasinya ini pakai berapa ini, kekuatannya menanggung berapa? Hampir gak ada saya pernah dengar. Orang berkunjung ke rumah temannya nanya itu. Padahal mereka gak tahu kalau gempa terjadi, air bah terjadi, itu pondasi sangat menentukan saudara. Apakah rumah itu rubuh atau tidak. Kekristenan sama. Banyak orang Kristen ngejarnya yang keren-keren ya. Doa, tumbang, guling-guling, muntah-muntah. Sukanya mengejarnya apa? Yang kelihatan ya, yang keren ya. Ya memang saya ganteng sih ya, kelihatan sih. Tapi jangan lihat itunya saudara. Gereja yang dilihat pertama tampilannya dulu. Wah, WL-nya cantik, boleh ya. Wah, pemain musiknya kok outfitnya tuh keren-keren, up to date ya, sepatunya Nike. Wah, boleh, ini gereja boleh ya. Wah, ada lampu menyambar-nyambar, celap, kan gereja modern gitu ya sekarang ya. Terus yang khotbah itu, wah khotbahnya bagus apa segala macam. Terus begitu di Apel of Lombok, Bapak Ibu Saudara, mari kita komsel. Komsel lagi, kok kayak nggak ada barang lain aja. Yang dijual komsel terus. Bapak Ibu Saudara sudah tertanam dalam pemuritan. Nggak ada yang lain. Kalau ditanya dasar kekristenan itu apa? Baca firman, berdoa, komunitas orang percaya. Udah, itu aja. Mau ke gereja manapun, dasar yang benar itu cuman berdoa, Alkitab, komunitas orang percaya. Lah kalau 3 itu aja saudara nggak mau lakukan, terus saudara ikut seminar keuangan Anda menjadi lebih baik, tapi saudara nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak di cover dalam komunitas orang percaya, jadi banjir itu keuangan. Saudara nangkap maksud saya nggak? Ini penting. Saya jadi orang Kristen, kok itu terus? Lah itu memang pondasinya nggak menarik. Saudara jarang sekali orang Kristen itu nanya sama teman Kristennya gini, gila kamu saat teduh ya setiap pagi ya. Gimana? Ceritakan. Buat mereka saat teduh gak menarik. Yang menarik apa? Gila kamu kemarin pelayanan. Wah berapa ribu jiwa. Wah. Saudara gini loh. Saudara pelayanan. Menjangkau 1000 jiwa. Tapi saudara gak pernah berdoa. Gak pernah baca Alkitab. Gak pernah di cover dalam komunitas orang percaya. Satu saat banjir datang. Hidupmu berantakan. Kenapa ya? Cerita ngaku dosa enggak? Masih cerita kelemahan enggak? Kalau enggak, makanya tiba-tiba hamba Tuhan A, pedofil. Hamba Tuhan B, abuse wanita-wanita. Banyak saudara. Kenapa? Orang enggak ada yang bisa lihat. Ini, saudara kekristenan yang kuat seringkali dibangun di tempat-tempat yang orang tidak bisa lihat. Waktu kamu doa sendirian, orang enggak lihat. Waktu kamu menghadapi godaan dosa, kamu memutuskan untuk tidak, orang gak bisa lihat. Bambu bertumbuh ke dalam 5 tahun, setelah dia merasa cukup dalam dan cukup kuat, baru dia muncul ke permukaan. Makanya saudara pernah lihat gak, ada angin badai menerpa bambu, patah. Saudara kekristenanmu diterpa badai sekuat apapun, saudara gak akan patah. Kenapa? Kalau dasarmu kuat. Makanya saya munculkan gambar ini. Sorry. Ya. Nah, sudah bisa lihat nggak yang gambar sebelah kiri? Yang orang di kanan, bukan orang, itu semut ya. Semut di kanan, ngejek semut yang di kiri. Kenapa? Karena semut yang di kanan, kelihatannya tumbuh besar. Wah keren banget gitu ya. Tapi ternyata dalamnya, yang sebelah kanan, yang di permukaan kelihatannya heboh, tapi dalamnya kecil banget. Sementara yang kiri, di permukaan kelihatannya biasa aja, tapi dalamnya sangat kuat dan besar. Nah, kekristenan tuh gitu, saudara. Jangan kejar penampakan. Kelihatan rohani, kelihatan diurapi. Jangan kejar itu. Kejar kedalaman, saudara.
Di kedalaman orang nggak ada yang tertarik. Nggak apa-apa. Itu yang saudara harus kejar. Makanya ayat berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Makanya dikatakan saudara di dalam Lukas 6 ayat 47. Ya. Setiap orang yang datang kepadaku, ku itu siapa? Yesus, yaitu batu yang diletakkan sebagai dasar yang teguh tadi. Dan mendengar perkataanku serta apa saudara? Melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Berikutnya. Oh iya, dengan siapa dia dapat disamakan? Nah ini kalau kita baca ayat 48, dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang teguh. Saudaraku, bagaimana kita memiliki kehidupan kekristenan yang kuat? Boleh nggak Gina bantu iringin saya sudah hampir selesai. Keyboard, block chord aja. Oh, ya silakan. Saya pikir Gina loh yang mau iringin saya. Gitu ya kamu ya sama aku ya. Sudah bagaimana supaya kehidupan kekristenan kita kuat? Saya mau beritahu gini. Anda menjadi Kristen tidak membuat Anda tiba-tiba lepas dari masalah. Tidak. Banyak orang Kristen konsepnya di kepalanya tuh gini. Wah Tuhan, hidupku penuh dengan masalah. Aku mau ikut Yesus karena katanya Yesus itu juru selamat. Begitu dia ikut Yesus, masalahnya masih tetap. Masih ada di situ. Banyak orang kecewa karena itu kenapa? Loh katanya ikut Yesus itu hidup bebas masalah. Loh siapa yang ngomong? Di ayatnya nggak ada loh itu. Sudah konsep kekristenan itu bukan terbebas dari masalah. Konsep kekristenan itu adalah hidup di tengah masalah tapi masalah tidak menghancurkan hidup kita. Jadi kalau saudara ikut Yesus, tujuannya supaya hidup itu bebas masalah. Semuanya tiba-tiba jadi enak. Semuanya jadi mulus, lancar. Suamiku ya gak bertanggung jawab, gak kerja. Aku terima Yesus, begitu balik rumah suami berubah. Tiba-tiba kerja keras gitu ya. Gak akan terjadi yang kayak gitu. Loh ada gak terjadi kayak gitu? Ada, sedikit tapi. Kenapa Tuhan kok gak mau lakukan mujizat-mujizat yang instan-instan seperti itu? Kalau kayak gitu, kita nanti duduk ongkang-ongkang kaki dan kita perintah Tuhan. Tuhan suamiku gak bener, tolong beresin. Tuhan pekerjaanku gak bener, tolong beresin. Tuhan keuanganku gak bener, tolong beresin. Jadinya dia bukan juru selamat, dia pembantumu. Tuhan gak mau lakukan itu. Dia maunya gimana? Tetap kamu setelah terima Yesus, kamu akan lihat suamimu masih seperti itu. Tapi caramu meresponi, caramu menanggapi, caramu menjalani hidup berbeda. Kalau dulu sejak pagi kamu akan omelin terus, kamu akan berantem dengan dia. Sekarang kamu tahu itu percuma. Yang kamu lakukan, kamu mendoakan dia. Kamu memberikan yang terbaik buat rumah tanggamu. Suamimu bingung. Kok tiba-tiba dia gak ngomelin aku ya? Bangun pagi kok suasana damai ya? Biasanya udah kok damai hari ini? Suamimu mulai bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Oh istriku doa. Oh Tuhan Yesus. Pelan-pelan suamimu bisa berubah hatinya. Tapi itu butuh proses. Susah gak jalaninya? Susah. Jalaninya kadang makan hati, kadang lihat, kok gak tanggung jawab. Tapi saudara, yang membuat saudara kuat apa? Sekarang saudara punya Yesus. Dasarmu kuat. Itu gak menghancurkan kamu lagi. Saudara nangkep gak maksud saya? Keuanganmu bermasalah, iya. Waktu kamu terima Yesus, keuanganmu masih bermasalah. Tapi caramu melihat berbeda. Kalau dulu kamu selalu menunggu-nunggu ada orang yang menolong, siapa yang nyumbang aku, kok gak ada yang nolongin aku. Sekarang bersama dengan Yesus, kamu berdoa, Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan kasih hikmat, coba cari kenalan, coba usahakan ini, coba belajar ini, lakukan ini. Kamu memulai usaha yang baru, susah gak? Susah saudara. Tapi kamu kuat, kenapa? Karena kamu menjalaninya dengan Yesus. Dan pelan-pelan keuanganmu membaik. Itu kekristenan saudara. Kekristenan itu
Sama seperti orang lain, bedanya di mana? Berjalan bersama Yesus. Mereka konflik pernikahannya, kami juga konflik. Bedanya mereka konflik berdua aja, kami bersama dengan Yesus. Sehingga waktu demi waktu konflik kami menjadi lebih baik, pernikahan kami jadi lebih baik. Kenapa? Tiap kali kami frustasi, kami doa kepada Kristus. Duh, aku gak ngerti suamiku kok kayak gini. Aku doa sama Kristus. Kristus berikan hikmat. Istrinya gak ngerti gimana, doa sama Yesus. Yesus berikan hikmat. Itu kekristenan. Saudara mau gak punya kekristenan yang kuat? Saudara, di gereja ini saudara akan dibangun dasar hidupmu. Jangan cari gereja itu yang wah heboh, keren. Ada orang guling-guling, tumbang apa segala macam. Saudara, kejar gereja yang sehat. Gereja yang sehat apa? Mempedulikan pondasimu. Kamu masih baca Alkitab gak? Kamu masih berdoa gak? Kamu ada di komunitas orang percaya gak? Itu gereja yang sehat. Kalau gereja ini mengajak saudara ke sana, saudara beri hatimu. Bangun kehidupanmu jadi orang Kristen yang kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Tapi Alkitab, firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Tuhan menyertaimu. Kuat. Itu kekristenan. Amin. Yuk saudara, kita datang di hadapan Tuhan yuk. Kita berdoa yuk. So, saya merasa pagi hari ini Tuhan pengen menguatkan hati beberapa orang di antara kita. Jadi sementara nanti kita menyanyi sebuah lagu, saudara bawa hatimu kepada Tuhan. Tim worship boleh bantu saya? Nyanyikan satu lagu. Apapun silakan. Keyboard saja nggak apa-apa. Keyboard saja nggak apa-apa. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudaraku, kalau hari-hari ini ada di antara engkau mengalami kondisi-kondisi di mana engkau harus berjuang, entah itu dalam pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, engkau sedang bergumul dengan sesuatu. Ada waktu di mana engkau merasa ingin menyerah dengan pergumulan ini. Engkau merasa sendiri, engkau seperti melakukan semua ini tanpa ada orang yang tahu. Engkau merasakan sendiri menanggung semua beban ini. Engkau harus dengar pagi hari ini bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Terima kasih. Yes, siapa lagi? Taruh tangan di dada. Mulai bawa kepada Tuhan. Berdoa.
berdoa, bawa pergumulanmu, ungkapkan apa isi hatimu. Kalau engkau merasa lelah, Tuhan aku gak kuat lagi, doa, bilang sama Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus engkau menjamah ruangan ini, bekerja di tengah kami. Buat saudara seiman kami yang sedang bergumul hari-hari ini, Tuhan, kuatkan dasar kehidupan kami, bangkitkan iman kami kembali, kuatkan Tuhan hati kami kembali. Ketika kami mendengar firman-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, Tuhan, kami mau kuat kembali. Tuhan, jamah setiap hati yang sedang bergumul hari ini. Berbisik, berbicara Roh Kudus kepada setiap mereka. Kuatkan hati Tuhan. Sekalipun mungkin mata mereka melihat belum ada perubahan yang kelihatan, tapi kami mau tetap berpegang kepada tangan Tuhan. Kami akan tetap terus berjuang bersama dengan Engkau, Tuhan. Kuatkan kami pagi hari ini. Hadirat-Mu penuhi kami, Tuhan. Membangkitkan kami. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana. kami mau masuk berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan, pagi hari ini. Mari bawa di hadapan Tuhan, saudara. Pandang Dia, pandang Dia. Harapanmu teguh di dalam Dia. Oh ya, Tuhan. Harapanku hanya di dalam. Katakan, ku kan teguh. Amin. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang kuat, punya pondasi yang kuat. Sekalipun mungkin orang lain melihat tidak ada sesuatu yang kelihatan spesial, tapi yang spesial adalah hati kami untuk Tuhan di tempat ini. Tuhan, bawa kami untuk mencintai firman-Mu lebih, bawa kami mencintai hadirat-Mu lebih, bawa kami untuk mencintai tubuh Kristus, komunitas di tempat ini lebih lagi, Tuhan. Bangun kami di atas Kristus. Apapun badai, banjir yang bisa mendatangi kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami berdiri di atas Kristus Yesus Tuhan kami.